Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, Presiden Prabowo kembali lakukan perombakan kabinet. Peringati Hari Ozon, KAI dukung udara bersih. Kedua pelaku ini masih menyimpan. Polres Jakpus temukan 53 kg ganja siap edar dari rumah kontrakan. Apapun, pelajari instrumen itu apa. Menteri Keuangan beri pesan untuk anak muda. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, pagi hari Harus baik, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita informasi ataupun berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi sejumlah peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana curah hujan tinggi menyebabkan longsor di Jalan Cikampak, Desa Bojong Rangkas, Ciampea, Bogor pada Selasa sore 16 September 2025. Dan longsor membuat sebagian jalan tergerus dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, sehingga pengendara harus menggunakan jalur alternatif. Longsor terjadi di Jalan Cikampak, Ciampea, Bogor pada Selasa sore, 16 September 2025 sekitar pukul 5 sore saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Sebagian badan jalan di Cikampak tergerus tanah dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara kendaraan mobil harus melewati jalur alternatif. Warga mengungkapkan kejadian ini merupakan longsor kedua di Jalan Cikampak setelah 3 tahun lalu. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, M. Hasani langsung meninjau lokasi dan menghimbau pengguna kendaraan untuk menghindari jalur ini. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah rumah di Jalan Sri Rezeki Timur Raya, Semarang Barat roboh setelah diguyur hujan deras pada Selasa 16 September 2025. Peristiwa tersebut pemirsa sempat menggemparkan warga sekitar. Ambruknya rumah tersebut diduga sudah tidak kuat lagi menahan tekanan air. Seorang warga Trisakti mengaku melihat tembok rumah mulai retak dan semakin melebar. Tak lama berselang, tembok setinggi 5 meter dan lebar 6 meter itu akhirnya roboh dan menutup akses gang jalan perkampungan. Rumah tersebut dihuni Faridah Handayani bersama 2 anaknya. Kejadian bermula saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar 1 jam. Ketua RT setempat Rohmar menjelaskan, warga hanya mendengar suara seperti gempa sebelum mengetahui rumah tersebut ambruk. Hingga kini penyebab pasti robohnya bangunan belum diketahui dan kerugian material masih dalam pendataan. Natania Asria, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Aksi di pemirsa terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2 yang sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisi yang nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV berapa orang bang pelaku? Pelaku sih hanya satu, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat bang itu kejadiannya bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap.
Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, aksi nekat komplotan maling saat hujan mengguyur rumah kos-kosan di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang terekam oleh CCTV. 2 motor raib dalam waktu singkat saat menghuni kos terlelap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur 2 motor milik penghuni kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 2:30 saat mereka sedang beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci gandam motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Habis makan, kami balik lagi ke sini. Keretanya masih ada. Terus setelah makan, pagar kami kunci, sampai kos kami beres-beres. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Untuk dari CCTV-nya ada 2 pelaku naik kereta skuter. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan kakak 4 tahun ini. Ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban ini, korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana tersangka memang ada di gubuk tersebut. Rekam jejak tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang juga dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur, ini digerebek oleh aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 2 tersangka yang merupakan kaki tangan seorang bandar, petugas juga mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 53 kg. Aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rumah yang dihuni 2 kaki tangan bandar besar narkoba ini digeledah lantaran diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram jenis ganja. Benar saja, dari dalam kamar di lantai 2, petugas mendapati tumpukan paket ganja siap edar yang disembunyikan dalam sebuah lemari. Pengungkapan peredaran narkoba di ibu kota berhasil dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat setelah menangkap 2 kaki tangan bandar besar, AWS dan IR, dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari hasil keterangan keduanya, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti 53 kg ganja di rumah kontrakan. Kedua tersangka bertugas menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli dengan imbalan sebesar Rp200.000 per kilogram. Dari total 53 kg ganja yang tersisa, rupanya AWS dan IR telah mengedarkan barang haram tersebut sebanyak 12 kg sejak akhir Agustus lalu. Dari pengembangan kasus, pengamanan 2 tersangka tersebut, hasil interogasi, kedua pelaku ini masih menyimpan beberapa barang lagi yang disimpan di dalam kontrakan, lebih tepatnya di Jalan Mutiara, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut, dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Mereka sudah berhasil mengedarkan ganja sebanyak 12 kg. Yang mana transaksinya diatur oleh kedua tersangka tersebut. Lokasi transaksi tidak jauh dari gudang di kawasan Jakarta. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pengembangan mendalam guna meringkus bandar besar pemasok barang haram tersebut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis terjadi di SMA Negeri 1 Elelim, Yakimo, Papua. Masa siswa ricuh merusak fasilitas sekolah dan juga menyerang aparat keamanan. Aksi kericuhan ini diduga dipicu karena perselisihan antara siswa di kelas. Ratusan siswa dari sekolah SMA Negeri 1 Elelim, Kabupaten Yalimo melakukan pengerusakan sekolah dan penyerangan terhadap aparat. Kericuhan ini diduga dipicu oleh perselisihan antara 2 siswa di sekolah tersebut dan memicu siswa lainnya untuk melakukan aksi pengerusakan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti hingga terjadi kericuhan. Awal mula yang sementara kita dapat informasi, jadi ada perselisihan antara 2 siswa yang duduk satu meja sehingga menimbulkan permasalahan dengan teman-teman di kelasnya dan terjadi keributan yang meluas dengan aksi yang tadi sudah saya sampaikan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintah yang ada sedang menanggulangi dan mencegah kerusuhan meluas. Yang dibakar ada berapa banyak? Sementara kita masih inventarisir, nanti data-data segera kesempatan pertama disampaikan dari Polres Yalimo. Dan salah satu personel dari Polres Yalimo mengalami luka kena anak panah di kepala. Kondisinya seperti apa? Sementara sedang dirawat di rumah sakit Yalimo. Situasi untuk saat ini, Don? Situasinya sementara sudah dikendalikan dan perbantuan dari Batalion Brimob di Wamena sudah sampai 1 peleton dan 1 peleton lagi dalam perjalanan. Akibat kemarahan ini membuat warga sekitar ikut terprovokasi dan juga membakar sejumlah bangunan yang ada di dekat lokasi sekolah.
Saat ini 1 peleton Brimob dari Wamena telah dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Dari data Polda Papua, terdapat korban luka dari aparat yang juga pada saat itu hendak mengamankan situasi. Dari Jayapura, Papua, Rivando Nai, kontributor Simpo TV, melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, disayangkan sekali ketika masih banyak sekali kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah di daerah Papua, seperti itu ya. Banyak sekali perselisihan yang terjadi. Namun memang tidak hanya di Papua, tapi juga di Jakarta juga masih banyak sekali ya aksi-aksi tawuran yang juga bisa meresahkan masyarakat dimanapun berada. Mudah-mudahan terkait dengan aksi kericuhan, ini juga diduga adanya dipicu dengan perselisihan ataupun salah paham yang terjadi. Mungkin penyebab dari adanya tawuran antar sekolah ataupun dari sekolahnya sendiri seperti itu, mungkin dari saling mengejek, dari saling mencela seperti itu. Mungkin kedepannya kita harus bisa lebih berhati-hati lagi dalam berucap karena mulutmu adalah harimaumu. Betul, dan memang sangat disayangkan sekali di mana ternyata ini disebabkan ataupun dilakukan oleh para siswa-siswi ataupun siswa yang ada di sana. Terlebih karena kita ketahui ini sampai merusak fasilitas sekolah, bahkan juga mengenai aparat keamanan. Betul. Kita berharap bahwasanya memang aksi-aksi seperti ini tidak terjadi, terlebih di kalangan pelajar yang harusnya belajar dengan baik, menggapai cita-cita, namun dikotori dengan aksi-aksi yang ternyata ini membuat resah masyarakat. Ya? Betul. Dan pastinya kita berharap bahwasanya memang nantinya ini bisa menjadi sebuah pelajaran agar nantinya tidak terulang lagi ya. Betul, apalagi kan kalau misalnya tawuran ini kan untuk bisa saling mengajak satu sama lain kan biasanya di sosmed itu kan ada pengumumannya ya. Daripada pengumuman untuk membuat keributan, tapi mendingan kita juga memberikan sebuah pengumuman untuk sama-sama berinovasi, membangun ekonomi masyarakat jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya, daripada kita harus tawuran, capek tenaga, terus juga capek pikiran, keringetan, bau, aduh mendingan kita langsung aja gitu kan ya, mengembangkan UMKM, mengembangkan inovasi-inovasi anak-anak muda agar nantinya bisa jadi pembisnis yang handal, yang hebat. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, banyaknya desakan publik untuk membuka dokumen calon presiden dan wakil presiden. KPU akhirnya membatalkan KPUI nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen tersebut. Tentunya ke depannya semua data calon presiden maupun wakil serta lainnya ini sudah bisa akses semua pihak. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya mengumumkan pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Lewat Ketua KPU RI, Afifuddin dalam konferensi persnya mengatakan dengan mengakomodir tuntutan berbagai pihak untuk melakukan keterbukaan informasi, maka KPU RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tersebut. Dengan pencabutan aturan tersebut, nantinya dokumen data calon capres-cawapres seperti ijazah dan lainnya bisa diakses oleh publik. Keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Dan KPU murni menyesuaikan pengaturan di internal kita, apakah PKPU, Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang terkait lainnya. Karena KPU juga harus memedomani hal tersebut. Sebagaimana saya sampaikan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya KPU kami menggelar rapat secara
khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Namun untuk teknis agar data pribadi calon capres-cawapres serta para calon kepala daerah dan lainnya, KPU akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dan akan berkoordinasi dengan Komisi Keterbukaan Informasi. Dari Jakarta, Dion Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota dan juga perbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dari Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengakui target PTSL turun tahun 2025 dan berjanji memperbaiki pelaksanaan program. Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya. Baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN. Sudah ya. Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang masih kekurangan sekitar 25%. Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik
sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah memfinalkan program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi. Program ini pemirsa dirancang sebagai langkah percepatan penyerapan tenaga kerja muda di berbagai sektor. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 16 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalkan program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi. Program ini ditujukan bagi mereka yang lulus maksimal 1 tahun sebelumnya atau fresh graduate yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional. Rencana pelaksanaan magang akan melibatkan berbagai sektor termasuk perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi skema utama dalam pelaksanaan program ini dan ditargetkan mulai berjalan secara serentak di seluruh Indonesia pada kuartal keempat tahun 2025. Mekanisme program magang sedang dimatangkan Mendiknas dan Menristek-Dikti. Tetapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun, sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Nanti mereka itu magangnya di perusahaan milik negara apa swasta Pak? Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara, dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan. Ini sudah bisa mulai berarti kuartal ketiga atau bulan Oktober itu Pak? Kita berharap di kuartal keempat ini udah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja atau beberapa daerah juga Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan dengan UMP daerah masing-masing. 6 bulan Pak digaji oleh pemerintah? 6 bulan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menanggung biaya upah peserta magang selama 6 bulan. Para peserta juga akan mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi di masing-masing daerah tempat mereka menjalani program. Dewi Manik, Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta MRT dan juga LRT pada 17 dan 19 September 2025. Kebijakan ini pemirsa berlaku dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional tahun 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp1 untuk masyarakat yang menggunakan transportasi umum khusus layanan Transjakarta, LRT, dan MRT Jakarta pada 17 dan 19 September 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan langsung kebijakan ini di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kebijakan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan program Rabu Wajib Angkutan Umum bagi ASN, di mana seluruh aparatur diwajibkan menggunakan transportasi publik. Pramono mengaku telah mencoba langsung layanan tersebut dan memastikan tarif khusus berjalan sesuai rencana. Tanggal 17 hari ini, tadi saya ngetap sendiri, saya lihat sendiri, ternyata memang bayarnya Rp1. Dan ini juga akan kami lakukan di tanggal 19 untuk memperingati Hari Keselamatan. Sehingga dengan demikian tanggal 17 dan 19 siapapun yang naik transportasi umum di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah Jakarta Rp1. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan bahwa tarif ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang kini terus dibenahi. Penerapan program ini menunjukkan hasil positif terutama dari peningkatan jumlah penumpang. Dewi Manik, Redaksi Simpo TV melaporkan. Vesti dan pemirsa, di mana memang kabar yang cukup menggembirakan oleh masyarakat Jakarta, terlebih memang kemarin Vesti saya juga kebetulan naik LRT ke kantor dan ternyata benar murah saja Rp1 saja kita naik LRT. Rp1. Betul, dengan fasilitas yang cukup baik dan bahkan juga kebersihannya terjaga. Ini sangat-sangat dirasakan gembira oleh masyarakat Jakarta. Memang kalau kita ketahui ternyata ini dikasih harga dengan Rp1 memperingati Hari Perhubungan Nasional dan juga Hari Keselamatan Lalu Lintas. Betul, pastinya
pastinya juga kita turut apresiasi dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemprov DKI Jakarta yang juga telah melakukan semuanya dengan sangat baik, terus juga mempersiapkannya tidak hanya dari segi fasilitasnya, terus juga rutenya juga dipertambah seperti itu, tapi juga dari segi tarifnya ini juga dipermudah. Mudah-mudahan tidak hanya di momen-momen tertentu ya, seperti lagi di hari perayaan perhubungan seperti itu, tapi bisa seterusnya dan mungkin ada langkah-langkah lain seperti itu bisa lebih dimurahin lagi mungkin karena nantinya juga selain rutenya yang diperpanjang, tapi juga mudah-mudahan seperti transportasinya juga bisa jauh lebih diperpanjang lagi, ditambah lagi agar nantinya kita tidak desek-desekan seperti itu ya. Tapi hasil evaluasi dari sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah mulai banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak ya. Sekarang juga kalau kita lihat banyak sekali pemerintah Indonesia ini sedikit demi sedikit Sally dan juga pemirsa ini sudah mulai memperbaiki berbagai evaluasi ataupun perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan kita sebagai warga masyarakat Indonesia dan juga warga Jakarta kita harus turut mendukung dan juga merawat Jakarta jauh lebih baik lagi. Kita harus bersama-sama untuk menjaga Jakarta. Dan tentu ya untuk diskon di Rp1 ini fans dan pemirsa bisa dirasakan lagi oleh warga Jakarta di tanggal 19 September 2025. Jadi kita harus mengajak masyarakat Jakarta untuk terus naik transportasi umum di mana memang kita ketahui ternyata transportasi umum di Jakarta sudah jauh lebih baik lagi. Betul, mudah-mudahan ya harapan kita semua untuk masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Jakarta ini bisa mengurangi polusi-polusi udara yang terjadi ya seperti itu ya dengan adanya rute-rute yang ditambah terus juga transportasi yang juga bertambah tapi juga mudah-mudahan kedepannya ada evaluasi kembali dari pemerintah ataupun dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan seperti apa karena kemarin juga dari Pramono Anung juga telah melakukan beberapa cara agar nantinya tidak terjadi kemacetan di jalur TB Simatupang ya dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta ini bisa jauh lebih damai lagi, lebih aman lagi dan juga bisa jauh lebih tidak macet, tidak ada polusi. Dan pemirsa kita lanjutkan informasinya di mana dalam rangka mewujudkan transisi energi yang inklusif, CEO Danantara Rosan Roslani menjajaki peluang dengan PLN untuk menghadirkan solar photovoltaik atau PV. Dan hal ini juga sebagai upaya untuk menghadirkan penerangan di setiap desa dan tentunya juga untuk mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Selain menghadirkan listrik, akses energi bersih juga membuka produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karenanya, Danantara dan PLN menjajaki peluang menghadirkan solar PV untuk desa-desa Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang inklusif. Solar photovoltaik sendiri merupakan teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik, menggunakan sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sinar matahari yang mengandung foton akan diserap oleh bahan semikonduktor, melepaskan elektron, dan menghasilkan arus listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Sebagai lembaga pengelola investasi di berbagai sektor, Danantara berkomitmen untuk mengelola aset BUMN agar mampu menghadirkan penerangan setiap desa dan mendorong lahirnya ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ini berpotensi untuk menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya pemirsa, pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga
bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan bank itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang juga disuntikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang juga mengalokasikan anggaran besar namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Enggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Sebarkan ke pegawai yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pesan khusus untuk kalangan anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau berinvestasi. Purbaya mengatakan jika ingin berinvestasi harus mempelajari instrumen terlebih dahulu dan tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Momen unik terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini terjadi saat Purbaya ditanyai awak media kata-kata hari ini atau quote of the day untuk kalangan anak muda yang ingin berinvestasi. Purbaya mengingatkan kepada anak muda untuk dapat mempelajari terlebih dahulu instrumen sebelum nantinya berinvestasi. Dirinya meminta agar anak-anak muda tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Selain itu, ia juga mengatakan jika anak muda ingin berbelanja, harus sesuai kebutuhan dan tidak berhutang. Jadi kalau mau investasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa.
fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan mentang. Dari Jakarta, Fahrizal, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Hari Ozon Sedunia diperingati setiap 16 September sebagai pengingat pentingnya menjaga lapisan ozon dan kualitas udara. Momentum ini juga menjadi dorongan untuk terus mengurangi emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor, termasuk transportasi. Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September menjadi pengingat penting akan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Salah satu kontributor emisi gas rumah kaca adalah transportasi yang memperburuk kualitas udara dan mempercepat perubahan iklim. Sebagai transportasi publik berbasis listrik, LRT Jabodebek menghasilkan emisi rata-rata 15 gram karbon dioksida ekuivalen per penumpang per kilometer. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan mobil listrik, kendaraan konvensional, maupun sepeda motor. Hingga 16 September 2025, LRT Jabodebek telah digunakan lebih dari 19,5 juta kali, menggantikan jutaan perjalanan kendaraan pribadi. Muhammad Purnomo Sidi, Eksekutif Vice President LRT Jabodebek, mengatakan Hari Ozon Sedunia mengingatkan bahwa beralih ke transportasi publik membantu menjaga udara bersih, mengurangi emisi, dan mendukung kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Melalui momentum Hari Ozon, KAI mengajak masyarakat terus mendukung transportasi rendah emisi demi udara bersih dan masa depan yang lebih lanjut. LRT Jabodebek juga mengusung berbagai inisiatif ramah lingkungan, seperti penggunaan energi surya, daur ulang air, dan penggunaan plastik sekali pakai. Dewi Manik, Redaksi Simpo TV, melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa untuk memperingati Hari Ozon Sedunia seperti itu ya, pasti juga ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, satunya juga pemerintah dari DKI Jakarta terkait dengan lapisan ozon ini. Kan kalau misalnya semakin tipis, kan kalau kita kan semakin tipis dompetnya semakin nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lapisan ozon ini semakin tipis, dia juga tidak bisa apa-apa karena dia kan panas, bisa menimbulkan udara yang sangat panas, udara yang sangat tidak baik seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya hal-hal seperti ini, terus juga kan dari pemerintah juga telah melakukan beberapa langkah yang sangat luar biasa kan terkait dengan adanya transportasi tambahan, rute yang tambahan, terus juga bagaimana caranya dari Pemprov DKI Jakarta ini membuat kemacetan ini semakin berkurang seperti itu. Ini juga salah satu langkah dari pemerintah untuk memperingati lapisan ataupun ozon sedunia. Betul, dengan memperingati Hari Ozon Sedunia kita berharap bahwasanya ini menjadi ajakan untuk masyarakat di Indonesia agar nantinya bisa mengurangi segala aktivitas menggunakan transportasi pribadi. Betul. Karena memang kita ketahui ternyata dari asap knalpot kendaraan ini bisa menyebabkan lapisan ozon juga menipis. Betul. Dan bahkan juga adanya kaca-kaca di gedung ternyata juga bisa membuat lapisan ozon yang menipis. Lebih panas lagi. Betul. Ya. Kita berharap bahwasanya ini ada solusi yang tepat nantinya agar polusi di udara ataupun di Jakarta ini bisa jauh lebih baik lagi. Betul ya. Harus baik karena kan kita juga nggak mau ya ada udara polusi nantinya kita bisa sesak nafas, pernapasan kita juga jadi terganggu. Betul. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Indonesia dan Uni Emirat Arab meluncurkan program untuk mencetak 10 juta coder dalam 3 tahun. Tentunya inisiatif ini bertujuan untuk membekali generasi muda menjadi pencipta teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerja sama meluncurkan program besar untuk menghasilkan 10 juta coder dalam 3 tahun ke depan. Program ini dirancang agar generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi baru seperti kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Ezar Patria, menyatakan program ini merupakan lanjutan dari kerjasama kedua negara di bidang digital. Selain fokus pada pengembangan talenta digital, kerjasama ini juga mencangkup pertukaran pengalaman dalam transformasi layanan pemerintahan dengan UEA sebagai contoh keberhasilan transformasi digital dalam 1 dekade terakhir.
Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA, Abdullah Nasir Lotah, menilai program 10 juta coder ini sebagai pencapaian penting. Program tersebut diharapkan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan aplikasi, membangun karir digital, dan bersaing di panggung global. Dewi Manik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 menteri dan juga 1 wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Dalam reshuffle tersebut, pemirsa, terdapat Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Menteri BP 2MI, serta Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih, sekaligus melantik menteri dan wakil menteri hingga kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. Pelantikan menteri dan calon wakil menteri baru itu dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan. Adapun yang resmi dilantik yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Ketua LKPP Sarah Sadika, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtipmas, dan Reformasi Polri Ahmad Doviri. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan M. Kodari, serta 2 Wakil Menteri Bidang Gizi Nasional Soni Sanjaya dan Nanik S. Dayang. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, legend Purnawirawan TNI Jamari Caniago secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dan tentunya pemirsa, Jamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya mengisi kursi Menko Polkam tersebut. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam setelah Budi Gunawan diberhentikan pada beberapa waktu lalu. Jamari mengaku bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara meski umur sudah mencapai 77 tahun. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Erick Thohir juga angkat bicara posisinya sebagai Ketua Umum PSSI usai dirinya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan juga Olahraga. Dan Erick mengatakan perihal jabatannya di PSSI tersebut masih menunggu pembahasan dan juga keputusan dari FIFA yang sebagai induk tertinggi di sepak bola. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah memberhentikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam reshuffle perdana masa pemerintahannya pada beberapa waktu yang lalu. Namun kursi Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kini telah diisi oleh Erick Thohir yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Erick Thohir kini memiliki 2 jabatan sekaligus, yakni Ketua Umum PSSI. Erick mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI masih menunggu pembahasan dan keputusan dari FIFA. Pasalnya, FIFA merupakan induk tertinggi dalam sepak bola. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semua. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Di Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa belum ada kemungkinan Kementerian BUMN dilebur ke BPI dan Antara.
Dan Mensesnek menyebut saat ini Danantara masih dalam proses pembenahan manajemen BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Tapi Mas, PLT-nya akan dari Wamen atau dari pihak luar, Mas? Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur ke Danantara. Akan dilebur sama ke Danantara, Mas? Belum, kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari yang sebelumnya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan beberapa pejabat Kabinet Merah Putih, salah satunya yakni Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sosok pengganti tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Angga mengatakan akan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi agar program-program pemerintah dapat tersampaikan kepada publik. Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hasan Nasbi yang telah banyak membantu pemerintah selama menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Badan Komunikasi Pemerintah dibantu penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari institusi dari minta perkuat koordinasi eksekusi komunikasi di pemerintah AR, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkominfo. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan. Dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga, juga bersama dengan teman-teman media semua. Nanti kita lihat. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita, pemerintah, membantu badan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan. Dari Jakarta, Fahrizal Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perihal perombakan Kabinet Merah Putih, salah satunya perihal Kantor Komunikasi Kepresidenan diganti dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, namun bertransformasi menjadi sebuah badan yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi istana kepada publik. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September 2025. Sebelum melantik Angga Raka, Presiden memberhentikan terlebih dahulu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Perihal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan status Kantor Komunikasi Presiden yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Prasetyo menjelaskan PCO tidak dibubarkan, namun terkait tugas dan fungsinya dipindahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor
Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Anggaraka Prabowo juga sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini diminta oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat bidang komunikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan alasan dibalik pemutaran video capaian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di bioskop. Mutia menyebut hal tersebut merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan komunikasi publik dan transparansi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan diputarnya video capaian pemerintah di bioskop merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah yang harus dijalankan dalam berbagai ruang. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik mengenai apa aja program yang sudah dijalankan, sehingga pemutaran video tersebut dirasa perlu sebelum tayangan film di bioskop berlangsung. Di samping itu, Mutia juga mengungkapkan bahwa hal ini memang merupakan program Komdigi yang bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam rangka transparansi program pemerintah. Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Ya, kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga ya bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Senang sekali ya Sally, bagi para penyuka ayam ataupun daging ayam di luar sana, ini dari harga ayam sendiri sudah mulai turun loh, sudah mulai stabil seperti itu. Kalau kita lihat kan sebelumnya kan sudah ada kenaikan, tapi kalau kita lihat dari Kementerian Pertaniannya juga sudah membantu dengan adanya GoPan. Ini juga kan salah satu langkah yang bisa membantu masyarakat. Kamu suka ayam kan Sally? Tentu suka dong. Suka Festi. ya, apalagi kalau yang gendut-gendut ayamnya tuh kayaknya enak banget rasanya ya di pagi hari kita makan ayam, sarapan sama ayam, bubur ayam, semua olahan tuh ada yang pakai ayam, pastinya juga enak-enak seperti itu ya. Ibu-ibu di luar sana yang sekarang ini sudah berbondong-bondong untuk ke pasar untuk mencari bahan-bahan makanan yang akan dieksekusi seperti itu ya. Pasti juga sudah merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa karena harga ayam saat ini sudah mulai stabil, tapi mudah-mudahan tidak hanya harga ayam ya Sally dan juga pemirsa, tapi juga harga-harga bahan pokok lainnya ini bisa ikut stabil. Betul, memang kalau kita lihat ini 3 bulan menjelang tahun baru dan juga Natal, pastinya berharap juga harga pangan tidak hanya ayam saja Festi, ini bisa juga tetap stabil karena memang kita ketahui pasti banyak sekali lonjakan permintaan dari masyarakat dan pastinya dari Menteri Pertanian maksud kami Andi Amran Sulami mengatakan bahwa saja ini suatu hal yang baik jika memang harga pangan ataupun harga ayam stabil di pasaran, karena memang kita ketahui banyak sekali keluhan dari masyarakat yang memang ternyata ingin sekali harga-harga di pasar ini bisa terjangkau, bisa stabil pastinya. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Kementerian Luar Negeri akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta.
Dan tentunya festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai bagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025. Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal. Tokoh perfilman nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar, mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar tunjangan perumahan anggota DPRD dapat segera dievaluasi. Hal itu merespon ramainya isu tunjangan perumahan anggota DPRD yang memantik gelombang aksi besar-besaran di beberapa daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau agar DPRD serta pemerintah daerah dapat mengutamakan suara masyarakat untuk menghentikan kebijakan tunjangan perumahan anggota DPRD. Tito mengaku pihaknya telah melakukan monitoring mengenai informasi tunjangan perumahan. Hasilnya, banyak anggota DPRD di wilayah Jawa yang menerima tunjangan tersebut. Mantan Kapolri itu pun meminta agar isu mengenai tunjangan tersebut tak sepenuhnya ditujukan ke kepala daerah terpilih 2024. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan lama yang tertuang lewat PP nomor 18 tahun 2017. Ya, itu terutama di Jawa ya. Saya udah ngecek yang di daerah yang lain. Terutama yang di Jawa. Itu pun karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru loh. Ya, tolong jangan salahkan kepala daerah yang baru. Kepala daerah baru ini nggak tahu loh. Saya udah cek DKI, Jawa Tengah, nggak tahu. Jawa Barat, nggak tahu. Ini kebijakan lama saat itu. Ya, karena adanya undang-undang, saya ulangi, PP nomor 18 tahun 2017 itu
di mana di situ diberikan rumah pemerintah daerah menyiapkan rumah negara kepada anggota DPRD dan pimpinannya. Kalau rumahnya negaranya belum ada, diberikan tunjangan perumahan. Sehingga akhirnya diberikanlah tunjangan perumahan. Di situ disebutkan tunjangan perumahan dengan perkada. Jadi menentukan kepala daerah besarannya. Nah, kadang-kadang kan tarik-menarik di situ. Ada daerah yang menaikkan, oke, kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya. Seperti itu. Nah, menghadapi situasi ini saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama yang di Jawa, ya, agar koordinasi dengan DPRD mendengar suara publik, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota dan juga perbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dari Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengakui target PTSL turun tahun 2025 dan berjanji memperbaiki pelaksanaan program. Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir, Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya, Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah, Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN? Sudah ya? Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang masih kekurangan sekitar 25%.
Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ini berpotensi untuk menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya pemirsa, pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya lihat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang juga disuntikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap. Dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menanggapi adanya wacana untuk pembentukan Komite Reformasi Polri. Rikwanto menilai jika pembentukan wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki penegakan hukum di tubuh Polri, maka pihaknya akan mendukung penuh. Pemerintah disebut tengah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri
sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai jika dalam prinsipnya wacana tersebut berdampak positif untuk rakyat dan baik untuk mereformasi penegakan hukum, maka hal itu pantas untuk dijalankan. Selain itu, menurutnya reformasi di tubuh Polri juga bisa menjadi peluang bagi Polri untuk mereposisikan diri secara kelembagaan mengenai apa yang dianggap kurang pas dan perlu ditingkatkan. Ya, sebagai mitra Komisi 3, Polri ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri. Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it's okay, go ahead. Ya. Dan ini juga peluang bagi Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan. Mana yang kurang pas, mana yang dianggap kurang betul, atau yang perlu ditingkatkan, ini bisa dipakai juga kesempatan reformasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta setiap kepala daerah untuk memperhatikan secara bijak sebelum menaikkan pajak melalui pajak bumi dan juga bangunan atau PBB. Dan menurutnya pemirsa, kenaikan pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni melalui pajak. Namun kepala daerah setempat juga harus betul-betul memahami bagaimana kondisi sosial masyarakatnya sebelum memutuskan untuk menaikkan pajak. Tito menuturkan pertimbangan untuk menaikkan pajak melalui PBB dapat dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka. Meski demikian, Tito juga memahami bahwa 80% kepala daerah yang saat ini memimpin daerahnya merupakan kepala daerah baru, sehingga tak semua kepala daerah baru tersebut menjalankan kebijakannya sendiri dalam menaikkan pajak, karena ada pula yang melanjutkan kebijakan pemimpin yang lama. Nah, daerah akhirnya ada yang menaikkan pajak dan retribusi, diantaranya PBB tadi yang paling gampang. Nah, di situ ada ketentuan bahwa setiap kenaikan itu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dua, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, sosialisasi lakukan, dialog dilakukan, masyarakat jelaskan. Dan lihat juga kira-kira berdampak kepada ekonomi masyarakat, terdampak enggak? Kalau masyarakat yang nggak mampu diberikan beban, ya mereka nggak pasti akan berat sekali. Oleh karena itu kepala daerah harus bijak. Saya tahu bahwa sekarang ini 80% kepala daerah ini baru. Tapi keputusan itu yang naikkan ini hanya 5 yang di tahun 2025 ya, yang dari 20 yang di atas 1%. Yang lain keputusan yang lama. Mereka hanya melanjutkan. Nah, oleh karena itulah saya minta untuk melakukan evaluasi kembali. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang juga mengalokasikan anggaran besar namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Enggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kalau misalnya hari ini kita sebarkan ke program yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Fahrizal,
Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pesan khusus untuk kalangan anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau berinvestasi. Purbaya mengatakan jika ingin berinvestasi harus mempelajari instrumen terlebih dahulu dan tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Momen unik terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini terjadi saat Purbaya ditanyai awak media kata-kata hari ini atau quote of the day untuk kalangan anak muda yang ingin berinvestasi. Purbaya mengingatkan kepada anak muda untuk dapat mempelajari terlebih dahulu instrumen sebelum nantinya berinvestasi. Dirinya meminta agar anak-anak muda tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Selain itu, ia juga mengatakan jika anak muda ingin berbelanja, harus sesuai kebutuhan dan tidak berhutang. Jadi kalau mau investasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, senang sekali rasanya kita baru saja melihat bagaimana yang terjadi seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat dari Menteri Keuangan yang baru ada Pak Purbaya dengan gayanya yang sangat nyentrik, dengan gayanya yang sangat mungkin bisa dikatakan katanya menteri yang koboi seperti itu ya. Tapi meskipun seperti itu ternyata memang ada isinya, pembicaraan-pembicaranya juga sangat luar biasa sekali. Dan juga kalau kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan dari ekonomi ini yang mungkin ini akan sedikit demi sedikit mulai lebih terlihat lagi seperti itu ya. Apalagi kan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dari Pak Presidennya sendiri ini ingin sekali yang namanya meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia yang hingga 8%. Maka dari itu banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan seperti dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga kan salah satu langkah untuk nantinya masyarakat Indonesia ini bisa naik ekonominya hingga 8%. Karena kan semua yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah ini harus dibangun dan juga diawali dari desa. Makanya adanya hadirnya Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini juga sebagai salah satu langkah untuk investasi jangka panjang seperti itu ya. Maka dari itu dari Pak Purbaya juga sempat mengatakan untuk generasi anak muda ini untuk bisa jauh lebih mengerti seperti apa sih investasi itu. Betul, memang karena kalau kita ketahui semenjak dilantik sebagai Menteri Keuangan banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Terlebih kalau kita ketahui ternyata ia juga akan melakukan patroli kepada kementerian-kementerian di mana nantinya kalau ada kementerian yang belanja anggarannya terlambat ataupun lambat ini akan dievaluasi. Karena memang kita ketahui anggaran sudah dikeluarkan untuk berbagai program, namun kalau dijalankan dengan lambat pastinya ini sangat merugikan bagi masyarakat. Dan terlebih kalau kita lihat juga dari Menteri Keuangan memberikan pesan kepada anak muda untuk terus berinvestasi dan mempelajari instrumen yang ada, karena memang kita ketahui penting sekali investasi ini dilakukan biar nantinya kehidupan di anak muda di masa yang akan datang agar jauh lebih baik lagi. Betul, kan kalau zaman-zaman sekarang kan kalau mau beli apa aku ikut-ikutan kayak orang lain gitu kan, ada tren viral di media sosial, apa sih bahasa anak muda sekarang ini kan namanya FOMO gitu ya. Investasi itu jangan digunakan sebagai alasan untuk kita FOMO, tapi kita harus mengetahui seperti apa, strukturnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Makanya kata Pak Purbaya, ayo kita sama-sama belajar investasi agar nantinya kita bisa sukses seperti itu ya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan satu saja, tapi kita juga di luar sana harus bisa sama-sama untuk menghasilkan uang yang salah satunya adalah yang halal dan juga transparan. Ya pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin siang. Tentunya dalam reshuffle tersebut terdapat Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Menteri BP2MI, serta Menteri Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih, sekaligus melantik menteri dan wakil menteri hingga kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. Pelantikan menteri dan calon wakil menteri baru itu dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan. Adapun yang resmi dilantik yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Ketua LKPP Sarah Sadika, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtipmas, dan Reformasi Polri Ahmad Doviri. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan M. Kodari, serta 2 Wakil Menteri Bidang Gizi Nasional Soni Sanjaya dan Nanik S. Dayang. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini pemirsa Jamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya mengisi kursi Menko Polkam tersebut. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam setelah Budi Gunawan diberhentikan pada beberapa waktu lalu. Jamari mengaku bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara meski umur sudah mencapai 77 tahun. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Erick Thohir angkat bicara posisinya sebagai Ketua Umum PSSI usai dirinya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan Erick mengatakan perihal jabatannya di PSSI tersebut masih menunggu pembahasan dan juga keputusan dari FIFA yang sebagai induk tertinggi di sepak bola. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah memberhentikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo dalam reshuffle perdana masa pemerintahannya pada beberapa waktu yang lalu. Namun kursi Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kini telah diisi oleh Erick Thohir yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Erick Thohir kini memiliki 2 jabatan sekaligus, yakni Ketua Umum PSSI. Erick mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI masih menunggu pembahasan dan keputusan dari FIFA. Pasalnya, FIFA merupakan induk tertinggi dalam sepak bola. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semua. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Di Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa belum ada kemungkinan Kementerian BUMN dilebur ke BPI Danantara. Mensesnek menyebut saat ini Danantara masih dalam proses pembenahan manajemen BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan. Tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya, Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Tapi Mas, PLT-nya belum dari Wamen atau dari pihak luar, Mas? Kemungkinan dari Wamen.
Tapi berarti akan dilebur ke Danantara, sama ke Danantara, Mas? Belum kan, iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Pemirsa, aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Aksi ini pemirsa terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat, lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon, sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar. Padahal saat kejadian, aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2 yang sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisi yang nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV, berapa orang Bang pelaku? Pelaku sih hanya satu, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari Bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat Bang itu kejadiannya Bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor, masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu. Di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan kakak 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban ini, korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana tersangka memang ada di gubuk tersebut. Dan tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau di gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni
karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang juga mengalokasikan anggaran besar namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Enggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kalau misalnya hari ini sebarkan ke program yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pesan khusus untuk kalangan anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau berinvestasi. Purbaya mengatakan jika ingin berinvestasi harus mempelajari instrumen terlebih dahulu dan tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Momen unik terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini terjadi saat Purbaya ditanyai awak media kata-kata hari ini atau quote of the day untuk kalangan anak muda yang ingin berinvestasi. Purbaya mengingatkan kepada anak muda untuk dapat mempelajari terlebih dahulu instrumen sebelum nantinya berinvestasi. Dirinya meminta agar anak-anak muda tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Selain itu, ia juga mengatakan jika anak muda ingin berbelanja, harus sesuai kebutuhan dan tidak berhutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari yang sebelumnya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan beberapa pejabat Kabinet Merah Putih, salah satunya yakni Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sosok pengganti tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Angga mengatakan akan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi agar program-program pemerintah dapat tersampaikan kepada publik. Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hasan Nasbi yang telah banyak membantu pemerintah selama menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Badan Komunikasi Pemerintah dibentuk penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari institusi. Dari minta perkuat koordinasi institusi komunikasi di pemerintah KR, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkop. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan
Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Nanti kita lihat. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita, pemerintah, membantu badan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal Dio Malang, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perihal perombakan Kabinet Merah Putih, salah satunya perihal Kantor Komunikasi Kepresidenan diganti dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Dan dirinya menegaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, namun bertransformasi menjadi sebuah badan yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi istana kepada publik. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September 2025. Sebelum melantik Angga Raka, Presiden memberhentikan terlebih dahulu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Perihal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan status Kantor Komunikasi Presiden yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Prasetyo menjelaskan PCO tidak dibubarkan. Namun terkait tugas dan fungsinya dipindahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Angga Raka Prabowo juga sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini diminta oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat bidang komunikasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, kalau kita berbicara soal nama, pastinya juga seseorang ini ataupun siapapun, atau apalagi ibu-ibu dan juga calon ibu ataupun calon orang tua yang ingin memiliki seorang anak pasti memiliki nama tersendiri seperti itu ya. Apalagi nama itu kan harus memiliki makna yang mendalam, arti yang mendalam juga, dan juga nantinya berharap dengan adanya sebuah nama ini bisa menjadikan seseorang itu jauh lebih baik lagi dan juga bisa membawa doa dan keberkahan yang sangat luar biasa. Dari adanya PCO yang juga turut mengubah nama seperti itu ya, tentunya juga ini dengan adanya nama yang baru, semangat baru, harapan baru seperti dari Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan kedepannya kemajuan yang baru yang bisa diraih oleh Indonesia ini bisa jauh lebih berkembang lagi, harapan-harapan barunya jauh lebih berdamai lagi, jauh lebih bersatu sama-sama seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dengan nama yang baru ini nantinya juga bisa masyarakat ataupun publik ini bisa terus mengadu kepada pemerintah seperti itu, dan juga bisa aspirasinya bisa diterima dengan baik, dan harapan kedepannya Indonesia ini bisa jauh lebih damai dan juga tentram. Betul, dengan adanya nama baru yaitu Badan Komunikasi Pemerintah, kita berharap bahwasanya nanti informasi segala apapun dari istana bisa tersampaikan baik kepada publik. Terlebih kita ketahui ternyata juga ada pimpinan baru yaitu ada Angga Raka Prabowo yang akhirnya dilantik bersama ataupun oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pastinya kita berharap apapun informasi dari istana ke publik bisa
diserap baik oleh masyarakat karena banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Kita berharap dengan adanya Badan Komunikasi Pemerintah dapat memperlancar segala komunikasi ataupun informasi kepada masyarakat. Betul, dengan adanya Badan Pemerintah Komunikasi ini terhadap publik, ini bisa menyatukan antara masyarakat dan juga pemerintah agar nantinya komunikasi antar keduanya, kesalahpahaman antara pemerintah dan juga masyarakat ini bisa bersatu padu kembali dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan jauh lebih damai lagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.